Baik, saudara-saudara, hari ini saya ajak kita untuk melihat kembali tentang pribadi Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Tema khotbah hari ini adalah Yesus itu berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Ini pengakuan murid-murid Yesus. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13-15. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa, saudara? Murid-murid Yesus ini tidak bisa melupakan, belum bisa melupakan apa yang terjadi. Apalagi, saudara, ini terjadi pada hari itu juga, berarti pada hari kebangkitan Yesus. Minggu lalu kita sudah lihat dalam Alkitab bahwa minggu pagi-pagi sekali perempuan-perempuan datang ke kuburan dan mereka lihat kuburan kosong. Mereka di dalam kuburan ketemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Dan ketika mereka mau jalan pulang, mereka ketemu langsung dengan Yesus. Ya. Nah, sekarang saudara, masih pada hari yang sama, ada 2 murid. Nah, saudara-saudara, murid-murid Yesus itu ada 2 kelompok. Satu kelompok adalah 12 orang yang akhirnya menjadi para rasul. Tapi ada kelompok 70 murid. Kalau saudara pernah baca di Alkitab, suatu ketika Yesus pernah mengutus 70 murid 2 orang pergi untuk memberitakan Injil. Masih ingat, saudara? Yang mereka diberi kuasa mengusir setan dan sebagainya. Itu murid yang ke-70. Nah, saudara-saudara, yang datang ini atau yang berjalan atau yang disebut di sini 2 orang ini, kemungkinan besar adalah dari kelompok 70 itu. Mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 70 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, berdiskusi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan, mengapa Yesus memilih setelah kebangkitan tetap ada di bumi selama 40 hari? Karena dia ingin membuktikan bahwa dia hidup. Nah, ini salah satu buktinya adalah ketika mereka dalam perjalanan itu tiba-tiba Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama dengan mereka. Ada hal yang menarik di sini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Kok bisa ya? Kan baru saja 3 hari berpisah. Kok udah nggak kenal? Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi sebenarnya adalah, kalau saudara masih ingat khotbah saya di hari Minggu, tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh secara jasmani. Tubuh Yesus adalah tubuh yang sudah diubahkan. Makanya mereka nggak kenal. Tubuh Yesus adalah tubuh yang bukan lagi tubuh jasmania, yang bukan lagi tubuh alamiah, tapi sudah tubuh rohania, tubuh sorgawi. Masih ingat saudara minggu lalu? Jadi ini sebuah contoh, Yesus tunjukkan dirinya, tiba-tiba bersama dengan mereka, berjalan. Mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal. Nah, lihat. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara bisa coba memahami kenapa ketika ditanya tiba-tiba mereka berhenti dan mereka muram. Mereka heran. Keheranan mereka buktikan dengan berkata, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ
pada hari-hari belakangan ini. Dengan muka muram, mereka katakan, kau orang asing ya? Kau nggak tahu yang terjadi di Yerusalem yang menggemparkan seluruh masyarakat? Kok kau nggak tahu? Nah saudara lihat, ini cara Yesus mencoba berkomunikasi pada mereka. Mereka nggak kenal. Mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Kemudian mereka kata apa? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dari sini sambil tema khotbah saudara. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan siapa? Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Perhatikan saudara, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Saya coba mengkaji, mengambil pemahaman bagi saya saudara, kenapa harus dibedakan berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan. Ada orang berkuasa dalam pekerjaan tetapi tidak berkuasa dalam perkataan. Kenapa? Dia hanya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepada dia. Jadi dia ada di bawah perintah. Tapi kalau ini berkuasa dalam pekerjaan perkataan, dia mengerjakan sesuatu tapi perintah juga dia yang punya. Artinya apa? Tidak ada yang lebih dari dia. Makanya murid-murid ketika mencoba menyimpulkan apa yang Yesus lakukan selama bersama dengan mereka. Mereka cuma punya satu kesimpulan. Wow, dia ini berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan. Karena apa? Mereka menjadi saksi. Tidak ada yang tidak terjadi apapun yang dikatakan Yesus. Berarti berkuasa dalam perkataan. Dan Yesus bisa buat apapun, mengerjakan apapun. Dari mulai mengubah air jadi anggur. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Menyuruh angin berhenti di tengah danau. Apalagi saudara, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan perkataan. Itulah sebabnya mereka kata dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan di hadapan Allah, bukan hanya manusia, saudara. Dikaitkan Allah dan manusia. Jadi, saudara, ini sebuah pengakuan iman bahwa Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Saudara-saudara, inilah keyakinan mereka. Dan saya berharap ini juga menjadi keyakinan kita. Menjadi dasar iman kita. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, mereka berharap Yesus itu tetap tinggal di bumi karena dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Mereka berharap Yesus memerdekakan Israel di zaman itu. Melepaskan diri dari kekuatan politik, yaitu kerajaan Romawi. Itu maunya mereka. Kenapa? Bagi mereka Yesus sangat memenuhi syarat, tetapi mereka lupa. Misi Yesus datang ke dunia pada masa itu bukanlah misi politik, tapi misi rohani. Saudara-saudara, kalau saudara coba baca, apakah sekarang orang-orang Israel yang ada di Israel percaya pada Yesus? Enggak. Karena misi mereka, pemahaman mereka, kalau Yesus datang ke dunia, mendirikan kerajaan di bumi. Itulah sebabnya mereka kecewa menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Jadi saudara-saudara, dari satu sisi, karena kekecewaan mereka lah waktu mereka meminta Yesus jadi raja, Yesus nggak mau, akhirnya mereka salibkan Yesus. Itu di sisi lain saudara, yang membuat mereka menyalibkan Yesus. Mereka berharap dia yang akan membebaskan bangsa kami.
Karena cukup lama mereka menderita dari mulai di bawah tekanan kerajaan Babilonia, kemudian masuk pada kerajaan Yunani, sekarang masuk pada kerajaan Romawi. Ratusan tahun mereka tetap tidak merdeka, padahal mereka mengaku sebagai bangsa pilihan Allah. Itu yang mereka harapkan, saudara. Jadi lihat, mereka bercerita. Waktu ia duduk, akhirnya mereka masuk di sebuah rumah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saudara lihat, ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, mereka mulai ingat. Bukankah kami semalam yang lalu Yesus melakukan ini untuk kita? Dan ketika Yesus mengulangi perbuatan itu, tiba-tiba mereka baru istilah sekarang ngeh. Oh, ternyata dia ini Yesus. Saya coba melihat di sisi yang berbeda, saudara. Kadang-kadang karena kesedihan kita, karena pergumulan kita, yang terlalu menguasai pikiran kita, sehingga mata kita pun tidak bisa melihat bahwa ternyata ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi ketika Tuhan ingatkan kita pada sesuatu, akhirnya, oh ternyata ada Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara. Jadi saudara coba lihat, kenapa Yesus tiba-tiba gabung dengan mereka dalam perjalanan? Karena mereka sedang muram, sedang bersusah hati. Jadi apa yang dikatakan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Artinya begini saudara, dalam kesusahanmu sebenarnya Yesus ada. Dalam kesedihanmu sesungguhnya Yesus yang bangkit itu ada. Inilah Yesus, dia temani mereka. Dan barulah mereka ngeh, terbuka, ya. Tapi yang menarik adalah begitu mereka tersadar, langsung Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa? Tubuh kebangkitan dipakai lenyap. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Enggak lagi, saudara. Tubuh jasmani kalau Yesus masih ada di bumi, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dia ada di Nazaret, nggak mungkin ada di Bethlehem atau di Yerusalem, betul? Tapi setelah ini dia bisa hadir kapanpun. Bahkan kalau saudara ikuti kisah berikutnya, keadaan pintu semua tertutup, tiba-tiba Yesus ada di dalam. Nggak lagi dibatasi ruang. Itulah Yesus yang bangkit, saudara. Itulah Yesus yang bangkit. Nah, berikutnya saudara, lalu kedua orang itu pun menceritakan. Jadi setelah Yesus pergi, akhirnya orang-orang ini kan ketemu sama 11 murid. Karena Yudas sudah nggak ada. 11 murid di sana menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Nah kembali, tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Wow. Tiba-tiba datang, ucapan pertama apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini kumpulan yang sedang bersedih. Kumpulan yang masih berduka. Tapi tiba-tiba datang Yesus. Dan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, kesusahan kita, kesedihan kita kadang-kadang membuat kita lupa apa artinya damai sejahtera. Bagaimana rasanya perasaan damai? Karena kita dikendalikan oleh pikiran kita. Lihat, mereka nggak kenal siapa Yesus. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya masih heran, berkatalah ia pada mereka, adakah padamu makanan di sini? Mereka juga nggak tahu itu Yesus.
Nah, saudara, ada hal yang menarik bagi saya di sini. Lihat, tadi kan dua orang itu, mereka sudah tahu ini Yesus. Dan Yesus pergi lenyap, hilang. Tiba-tiba Yesus nongol lagi di kumpulan itu, cuma sudah ditambah dengan 11 murid. Kok dua orang juga nggak kenal lagi? Kenapa? Yesus berkuasa dalam pekerjaannya dan dalam perkara. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus bisa hadir dengan cara apapun di rumah saudara, di tempat bekerja saudara, di tempat di mana saudara sedang susah hati. Yesus bisa hadir di situ. Tapi pertanyaannya, saudara sadar enggak kalau Yesus ada di situ? Nah, untuk menyadarkan yang tadi, dua murid tadi, Yesus sengaja ambil roti pecah-pecahkan. Dan bagikan, baru ada Tuhan di sini. Di sini beda lagi, dia nanya makanan. Jadi Yesus itu saudara suka makan. Enggak gini, sebenarnya bukan malah suka makannya saudara. Yesus itu tahu bahwa manusia itu sangat mementingkan namanya makan. Halo? Jadi kalau Yesus baca Alkitab, sering kali Yesus mengajak muridnya makan bersama. Makan bersama. Bahkan orang banyak pun dikata kasih mereka makan. Makanya kita nanti ada makan habis ibadah. Benar, saudara tahu. Saya sejak RPC dimulai, saya katakan yuk kita budayakan makan-makan. Karena Yesus itu suka makan. Tapi di balik itu sebenarnya begini. Mari kita tes saudara. Kalau ada orang kita ajak makan, dia mau, berarti tidak ada masalah antara kita dengan dia. Atau kita sedang baik-baik saja dengan dia. Betul nggak? Karena itu saudara, kalau saudara mau ngetes orang, apakah dia sedang baik-baik saja dengan Anda atau tidak? Coba telepon dia. Makan yuk. Kalau bilang, enggak, aku kenyang. Berarti ada masalah. Tapi, ayo, di mana? Berarti aman-aman saja saudara. Nggak percaya, nanti, besok mulai. Siapa kira-kira yang saudara agak ragu? Dia suka apa tidak sama saya? Langsung WA dia. Ngopi yuk. Kalau dikatakan, ayo, di mana kita ngopi? Berarti baik-baik saja. Saudara bisa batalkan. Karena saudara sudah tahu bahwa baik-baik saja. Tapi saudara, saya coba melihat, iya ya. Coba tubuh kebangkitan, adakah makanan padamu? Adakah pada makanan hari ini? Ya mungkin saja saudara, murid-murid karena sedihnya, karena susahnya makan pun mereka sudah jadi lupa. Makan pun sudah nggak selera. Ada nggak makanan kalian? Nah, yang menarik lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Berarti ada. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah kadang orang kurang kerjaan. Kok tubuh kebangkitan makan ikan goreng? Berarti ikan goreng bawa ke sorga. Woi, itu kan pikiran kita. Ingat, Yesus berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Urusan dia. Jangan kita batasi kuasa Yesus dengan kuasa kita. Dengan pikiran kita. Kan banyak perdebatan itu kan. Kan masih makan pisang. Berarti nanti surga ada dong ikan goreng. Saudara-saudara. Aduh itu kuasa Tuhan gimana caranya itu urusan Tuhan lah. Atau nanti di surga tanya. Tuhan mana ikan gorengnya? Gitu. Gak perlu juga langsung gak penting-penting amat itu saudara. Tetapi ternyata hal sederhana yang Yesus lakukan ini, lalu ia membuka pikiran mereka. Membuka pikiran mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Ingat, damai sejahtera bagimu. Kalau kita belum paham, Yesus selalu pakai cara untuk mengingatkan kita tentang kehadirannya. Cuma kadang-kadang kita yang tidak terlalu peduli, saudara. Karena itu ada orang-orang berkata begini, coba lihat dalam kesusahanmu, dalam kesedihanmu, dalam pergumulanmu. Siapa tahu Tuhan sebenarnya sedang menyatakan dirinya dengan cara yang engkau tidak duga.
Yesus nggak bisa dibatasi, saudara. Tetapi kadang-kadang karena kita terlalu dikendalikan oleh masalah kita nggak peduli. Sekali lagi saudara, Yesus hadir dalam kesusahan mereka. Yesus hadir, Yesus ada. Sehingga mereka mengerti kitab suci, katanya pada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kembali hari yang ketiga, ya, yang udah kita bahas hari Minggu kemarin. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kenapa Yesus justru ingatkan masalah pengampunan? Bukan ingatkan berbagai mujizat yang lain, saudara. Mari kita kembali, damai sejahtera bagimu. Masalah terbesar manusia adalah hubungan dengan Tuhan yang tidak harmonis. Itu yang merebut damai sejahtera kita. Kalau kita baca Alkitab, tidak mungkin orang memiliki damai sejahtera kalau dia belum berdamai dengan Allah atau belum diperdamaikan dengan Allah. Caranya gimana? Pengampunan. Dosa kan hubungan dengan Tuhan. Saudara masih ingat barangkali beberapa minggu yang lalu saya katakan pada kita, mari kita membiasakan diri kalau ke gereja, ambil waktu untuk berdamai dengan Tuhan, untuk minta ampun kepada Tuhan. Karena nggak mungkin kita nggak salah dalam berbicara, nggak mungkin kita nggak salah dalam bertindak, saudara. Karena kita masih manusia yang masih dalam daging. Supaya apa? Ketika kita pulang dari gereja, benar-benar kita pulang dengan damai sejahtera. Karena apa? Pengampunan. Penghapusan dosa. Ini yang Yesus ingin ulangi, saudara. Masalah-masalah yang lain, itu masalah sepele bagi Tuhan. Masih ingat berapa minggu lalu saya khotbah, manakah yang lebih mudah? Masih ingat, saudara? Menyembuhkan orang lumpuh atau mengampuni dosa. Yesus tanya, mana lebih mudah? Bagi Yesus, apapun yang engkau hadapi di hidup ini terlalu mudah bagi Tuhan itu. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah pengampunan dosa. Karena untuk itu dia harus tersalib. Dia harus tersalib, saudara. Karena itu, Yesus katakan kemudian hari, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu adalah saksi mata. Karena itulah mereka, para murid, menulis Injil. Menceritakan apa yang dilakukan Yesus. Termasuk yang hari ini kita baca. Ini adalah ditulis oleh salah satu rasul murid Yesus, yaitu Lukas. Dia saksi sejarah, saksi mata. Tetapi juga harus menyaksikan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sekali lagi, saudara, mungkin kita merasa, aduh enak ikut Tuhan, diberkati nih, iya. Tetapi yang terpenting adalah pengampunan dosa. Mari, saudara, katakan pada orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat saudara, yang mungkin mereka sudah lupa apa arti damai sejahtera. Hadirkan Yesus dalam hidup mereka. Hadirkan Yesus di rumah mereka. Hadirkan Yesus di bisnis mereka. Supaya mereka juga bisa mengalami pengampunan dan damai sejahtera dari Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.